من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Jamaah Muzakarah yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah berkat inayah serta hidayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita dipertemukan di majelis kita yang tentu dengan iringan doa mudah-mudahan segala kegiatan yang kita niatkan ibadah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam selanjutnya mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali mudzakarah sebagaimana biasa, mari kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca, orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, karib kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mereka semua Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita beserta keluarga yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Apa yang menjadi niat dan hajat kita dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin man qada nusukahu wa salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kita masih melanjutkan muzakarah kita pada bagian al-khisarul mukaffiratu lidzunubi, yaitu perkara-perkara yang insyaallah kalau kita kerjakan akan dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bagian yang lalu, yaitu bagian yang dapat menghapus dosa adalah orang yang mengerjakan ibadah haji dengan ikhlas. Dan kata ikhlas ini bukan hanya dalam ibadah haji, dalam segala hal juga titiknya adalah harus ikhlas. Karena memang syaratnya kita menjadi hamba terbaik di sisi Allah itu ada dua. Yang pertama al-asah, yang kedua al-akhlas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jadi al-ahsan, ibadah yang paling baik, amal yang paling bagus di sisi Allah, yang pertama harus benar cara ibadahnya. Walaupun kita niat ibadah, kalau caranya tidak benar juga tidak diterima oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Itu udah hafal, itu udah sering kita dengar. Benar caranya, tapi yang kedua al-akhlas, yang paling ikhlas. Makanya kalau kita bersedekah kelipatannya macam-macam tuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Nilai yang didapat itu kelipatannya tergantung Allah yang berkehendak.
Nah, Allah berkehendaknya ini sesuai dengan tingkat keikhlasan orang yang beramal tadi. Dia sama-sama sedekah, tapi kalau keikhlasannya berbeda, nilainya juga berbeda dalam hal apapun gitu. Lalu selanjutnya pada bagian ini dikatakan dalam sebuah riwayat, wa fi riwayatin, ini satu riwayat mengatakan, man qada nusukahu, barang siapa yang menyelesaikan ibadah haji atau umrohnya. Karena atasnya ini pada bagian ibadah haji, maka di sini boleh jadi adalah barang siapa yang menyelesaikan ibadah hajinya. Jadi kalau untuk ibadah haji dan umroh itu sering disebut dengan kata nusuk. Makanya orang kalau mau pergi haji atau umroh itu kita sering dengar istilah belajar manasik. Bagaimana cara ibadah haji dan umroh yang benar. Wasalimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang sudah pergi haji. Begitu dia pergi haji, dia pulang tentu. Dia pulang tentu tujuannya mendapat haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa, bahwasanya haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Karena hajinya mabrur, otomatis wasalimal muslimuna, dan orang muslim lain itu selamat. Selamat dari apa? Min lisanihi, dari lisannya orang yang tadi tuh, man qada nusukahu. Jadi ini orang dia pergi haji. Begitu dia pulang haji, lisannya, mulutnya dijaga. Karena dia menjaga lisannya dan mulutnya, itu artinya orang lain selamat dari kejelekan mulut orang yang pergi haji tadi. Jangan sampai orang tersinggung, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Itu dijaga benar nih. Bukan sekedar lisan doang, wayadihi, dan tangannya, artinya dari perbuatannya. Perbuatannya bagus, ucapannya juga bagus, dijaga betul. Jangan sampai tindakannya menyinggung perasaan orang, melukai perasaan orang, menyakiti perasaan. Begitu juga mulutnya, ucapannya dijaga tuh. Salimal muslimuna min lisani, kata-katanya dijaga. Kadang-kadang kita walaupun niat bercanda melukai perasaan orang, bener nggak? Masya Allah sering banget gitu Pak. Kalau istilah sekarang dibully, kalau dibully itu emang berantem, bener-bener menghina. Ini yang kita kadang-kadang ini niatnya bercanda, tapi melukai perasaan orang gitu. Makanya kalau kita sering mengeluarkan kata-kata bercandaan, jangan heran kalau sering melihat wajah merah orang karena menahan marah gitu. Boleh jadi karena bercanda kita terlalu gitu. Karena setiap orang nggak sama. Setiap orang nggak sama. Kita anggap bercanda, orang lain belum tentu nerimain bercanda gitu. Atau kita nggak tahu ini orang kondisinya nih mungkin di rumah, di tempat kerjanya lagi nggak enak, kita bercandain, dia nggak terima tuh gitu. Boleh jadi begitu. Tapi orang yang qada nusukahu, orang selesai melaksanakan ibadah haji, dia minta kepada Allah, Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Diminta kepada Allah tuh. Dia sungguh-sungguh di tempat-tempat mustajab. Begitu dia minta, dijawab oleh Allah. Ini ente ibadahnya benar-benar dengan asiknya. Ente ini berdoanya sungguh-sungguh. Saya terima haji ente menjadi haji yang begitu dia pulang bisa dijaga. Dia jaga lisannya, tidak melukai perasaan orang. Dia jaga perbuatannya, tidak juga menyakiti orang lain. Kalau ada yang seperti ini, jaminannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Insyaallah
dosa-dosa dia yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud akan datang kata ulama sebagian, jadi pada kedepannya itu dia dijaga oleh Allah jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Jamaah sekalian yang selanjutnya, faqad dzakarul qadi Iyad bin Syifa, telah menyebutkan Al-Qadi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa, anna man shalla khalfa maqami Ibrahim rak'ataini, barang siapa yang sholat di belakang makom Ibrahim. Dulu saya nggak tahu nih, saya pikir makam Ibrahim itu adalah kuburannya Nabi Ibrahim, karena kan dulu kita menganggap makam adalah makam gitu, kuburan. Ternyata makam Nabi Ibrahim itu adalah batu yang menjadi prasasti telapak kaki Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Jadi kan kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan membangun dari awal, tapi meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu jadi tukangnya, kalau kita boleh saya begitu. Nabi Ismail jadi keneknya. Begitu Ka'bah bangunan semakin tinggi, itu digeser itu batunya buat Nabi Ibrahim diri tuh supaya lebih tinggi Ka'bah. Udah digeser, beliau diri di situ. Nah itu sekarang menjadi ada bekasnya, itu tandanya telapak kaki Nabi Ibrahim. Ini kalau kita tawaf itu dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim itu macet. Kenapa macet? Yang pertama, orang lagi berebut mencium Hajar Aswad. Ke sebelahnya itu ke pintu Ka'bah belayutan orang. Karena antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu multazam. Siapa yang berdoa di situ lazimah pasti doanya akan dikabul, diterima oleh Allah. Yang penting doanya untuk kebaikan dunia dan akhirat dan tidak ada unsur maksiat. Itu jadi macet. Pernah ada satu usulan katanya, ini supaya tidak macet ini makam Ibrahim ini harus dipindahin. Supaya tidak mengganggu orang tawaf. Karena kalau sudah lewat dari makam Ibrahim masuk ke Hijr Ismail lancar lagi, nanti macet lagi begitu bagian di Hajar Aswad. Saya lupa ada ulama Mesir kalau tidak salah pada itu dimintain fatwanya. Bagaimana ini ada usulan nih supaya tidak mengganggu orang tawaf, ini makam Ibrahim dipindahin aja dah. Kata ulama dari Mesir memberikan fatwa, silakan aja. Kalau memang dianggap mengganggu, itu makam Ibrahim dipindahin. Cuma sebelum dipindahin, hapus dulu ayat yang ada di Al-Quran. Fihi ayatum maqamu Ibrahim. Karena memang di situ Allah bilang, itu di Al-Quran, di situ ada makam Ibrahim. Kalau mau dipindahin ke tempat lain, seakan-akan ayat itu salah. Kata Al-Quran di situ ada makam Ibrahim, tapi kok kagak ada. Makanya kalau baru pindahin hapus itu ayat yang ada berani. Makanya sekarang walaupun macet, walaupun gimana, makam Ibrahim tetap ada. Nah kita selesai tawaf itu disunahkan tuh sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi karena sekarang jumlah jamaah banyak, kita tidak bisa persis di belakang makam Ibrahim, agak mundur jauh. Kadang-kadang kalau kita berrombongan diusir sampai ke arah tempat sa'i. Ya memang terpaksa, nggak bisa lagi. Ya mau nggak mau jauh, kita agak jauh dari makam Ibrahim. Tapi ini bagian dari apa? Bagian yang disebutkan oleh Qadi Iyad. Kata beliau apa? Orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, berapa sunnahnya? Rok'ataini, 2 rakaat. Itu standar, sholat sunat biasanya 2 rakaat. Bacaannya juga standar biasanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu orang kalau dia ke Mekah, dia tawaf ataupun tidak, dia sholat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka dia akan dihapuskan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ada tambahannya nih. Apa tambahannya? Wa usyira yaumal qiyamati minal aminin. Nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, termasuk orang-orang yang diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pernah sholat di belakang makam Nabi Ibrahim, sholatnya diterima oleh Allah. Yang belum, mudah-mudahan bisa segera berangkat haji atau umroh, bisa kerjain sholat di sini. Ini sekarang umroh masih agak ribet juga nih, Pak. Agak ribet, ada covid segala macam nih. Dibatasin kalau mau umroh sekarang usianya antara 20 sampai 50 tahun. Di bawah 20 tahun belum boleh, di atas 50 tahun juga belum boleh. Sebelum berangkat isolasi dulu 3 hari. Pulang dari Saudi isolasi dulu 3 hari. Sebelum berangkat di swab, pulangnya lagi di swab lagi. Saya sama orangnya pengecut, artinya kecil, saya nggak mau dulu berangkat. Ini insya Allah mulai Desember mungkin udah mulai ramai lagi. Tapi kalau memang mau, otomatis harganya juga melonjak tinggi. Ya selalu sebanding kemarin kita udah muzakarokan 1 dirham kita keluarkan itu diganti menjadi 1.000.000 dirham. Ini luar biasa. Dan ini yang lebih utama lagi begini, kita sampai kita sholat. Begitu kita sholat 2 rakaat dengan sholat yang benar tadi itu al-asal wal akhlas, yang benar dan yang ikhlas, maka dia akan mendapat jamin apa? Dosanya diampunkan oleh Allah. Dan yang lebih utama lagi, nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah dengan perasaan aman. Ini rasa aman ini gak semua orang dapetin ya Pak. Kayak sekarang lagi covid begini, kerja banyak yang berhenti, bener gak? Usaha banyak yang macet, banyak orang yang gelisah tentang pemasukannya. Tapi ada sebagian orang diberikan rasa aman aja oleh Allah. Maka orang yang diberi itu udah berasa beruntung. Ini dunia sebentar, rasa amannya udah enak. Apalagi nanti haulul kiamat, huru-hara hari kiamat, dan diberikan rasa tenang oleh Allah. Masya Allah, penghargaan yang sangat luar biasa untuk dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Salah satunya orang yang sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa min dzalika, dan di antara al-khisal al-mukaffirah lidz-dzunub, di antara perkara yang dapat menghapus dosa kita, yaitu fadlut tasbihi wat tahlili wat takbiri, yaitu orang yang membaca tasbih, tahlil dan takbir. Di sini dikatakan bi anna man sabbaha mi'atan wa hamida mi'atan wa kabbara mi'atan. Siapa yang membaca tasbih sebanyak 100 kali, subhanallah, wa hamida, dia memuji, bertahmid, alhamdulillah, berapa? 100 kali. Lalu wa kabbara, dia bertakbir berapa? Mi'atan, juga sebanyak 100 kali. Ini kalau pagi-pagi ada pagi dan siang itu namanya wirdul latif, dibaca itu boleh. Kalau mau kebanyakan di lapangan ini aja nih, bagian ini nih, tasbih, tahmid dan takbir. Jadi kita gabung aja dah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah, udah ada lebihnya tuh. Dia baca 100 kali tuh. Maka orang yang baca 100 kali tasbih, tahmid dan takbir tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Misalnya kemarin tuh puasa Arafah sudah, puasa Ramadan sudah, sholat di makam Ibrahim sudah, haji sudah, tasbih juga sudah. Ini banyak banget ya jalan dari Allah yang Allah berikan kesempatan kepada kita dapat menghapus dosa kita. Boleh jadi ada sebagian orang bisa di sini, nggak bisa di sini, nggak bisa di sini, bisa di sini. Boleh jadi juga ada orang yang sebuah aja dia nggak bisa. Ada nggak yang begitu?
bertasbih kagak, puasa sunnah kagak, sholat di makam Ibrahim kagak, haji juga kan? Makanya kita ini nggak tahu nih Pak, nggak tahu bahwa kita dipilih oleh Allah seperti ini nih. Makanya waktu kita dipilih oleh Allah seperti ini kita beruntung. Kenapa? Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, dia itu dibuat paham tentang agama. Salah satunya ini nih. Haji susah nunggu lama. Haji sekarang kan 24 tahun nunggu. Umroh lagi ribet. Salat di makam Ibrahim kagak nggak bisa. Ada ini nih. Dia bertasbih setiap hari. Kalau puasa Arafah cuma setahun sekali. Umur belum tentu ada. Aku bilang mulai besok dah. Mulai deh besok. Siapa yang bisa berjamin besok ada umur? Ini pulang dari sini baca aja. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Atau nggak bunyi di hati kita nggak apa-apa dah. Mungkin kalau bunyi nanti kata orang salah paham. Beda kata apa itu rasanya di jalan gitu. Kan orang ada yang usil aja ya. Kita berbuat baik ada yang usil. Jaga keusilan tadi kita baca. Kurang yakin di rumah baru keluar suara. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Jangan pakai besok. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri kan dunia ini cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Innamad dunya idza fakarta bi 3 ayam. Dunia kalau ente renungin kata beliau, ente pikirin cuma 3 hari enggak lebih. Mana tuh? Yaumun madho, hari yang telah lewat. La yurja minhu, ente enggak bisa harapin apa-apa dari yang udah lewat tuh. Tadi pagi, tadi zuhur, tadi asar, tadi habis maghrib banget. Tapi kita alhamdulillah nih. Ihya ubaidah sya'ain antara maghrib dan isya kita isi muzakarah. Pulang dari sini jalan baca tasbih. Oke lah, kita bawa motor nggak bisa ngitung. Nanti sampai rumah kita hitung. Apa tujuan kita? Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Jangan pakai besok lah. Wa yaumun atin itu. Hari yang akan datang. Wa anta lam tadri hal anta min ahli anna. Ente nggak tahu masa ada kesempatan atau enggak. Saudara kita almarhum Ihsan masih muda banget, gagah, duduk setengah jam kemudian temannya yang tadi duduk kaget dikabarkan meninggal. Untungnya pulang niatnya mau sholat asar, niatnya udah bagus. Kalau niatnya misalnya ada orang, saya masih muda, ke kafe dulu dah, nikmatin, meninggal di sana, nauzubillah. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Orang masih merancang untuk hal-hal yang jelek, bertobat nanti belakangan, tiba-tiba datang kematian, baru dia nyesal, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, balikin. Tapi kata Allah, kala kesempatan udah nggak ada. Makanya pada hari ketiga ini, wa yaumun alladzi anta fihi, kata Imam Hasan Al-Basri, hari yang saat ini kalian sedang jalani, yang bagi alaika antaktanim, maka maksimalkan kesempatan tersebut untuk ibadah kepada Allah. Ternyata nggak perlu wudhu lagi, nggak apa-apa. Sholat kita pakai wudhu. Kita sedekah harus mengeluarkan uang. Coba bilang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Insya Allah semuanya bisa nih. Saya yakin semuanya bisa melafazkannya, tapi belum tentu bisa sampai 100 tiap hari. Benar nggak Pak? Kita belum tentu bisa. Kadang-kadang kita baca, kadang-kadang enggak. Namanya kita belum istiqomah. Boleh jadi emang bablas nggak baca sama sekali. Tapi kalau orang udah baca 100 kali, jangan dibilang, oh gampang banget ya. Cuma 100 kali dapat jaminan dosanya diampunkan oleh Allah. Coba itu survei dah. Jangan orang non muslim dah, orang muslim dari luar dah. Ini orang Islam. Kita survei itu. Kira-kira banyakan yang baca, maka enggak sehari itu tasbih sebanyak tasbih, tahmid dan tahlil sebanyak 100. Jangan dibilang mudah. Emang kalau kita dengar, jangan-jangan hadisnya doang. Maksa gampang banget, udah dapat segitu gitu. Ternyata waktu pengerjaan apa yang dijanjikan oleh Rasul ini menjadi sesuatu yang berat. Makanya Rasul mentarget kita, memotivasi kita, ayo ini dapat ampunan dari Allah. Ayo baca tasbih, tahmid dan tahlil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah sebanyak 100 kali fi kulli yaumin. Sehari mau baca pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh, menjelang tidur dah, sebelum megang HP enggak apa-apa dah. Kan rata-rata ini mau tidur megang HP semua ini. Benar enggak? Udah di silent masih penasaran juga dilihatin ada hijaunya enggak di kita. Ya kan kita begitu ya. Nah, ini baca subhanallah alhamdulillah wa la. Kalau saya pribadi nih Pak,
megang tasbih itu bukan menjadi sesuatu yang hina dan celak bagi saya. Karena boleh jadi begitu kita pegang tasbih, kita ada terbawa untuk membaca dibandingkan kita lepas tasbih. Kita lepas tasbih ini boleh jadi bablas kita nggak bertahmid, berzikir kepada Allah. Tapi begitu kita pegang, mau tidak mau ada kata-kata yang keluar dari lisan kita sebab kita pegang tasbih. Orang mau nilai gimana terserah, karena urusan ibadah hanya kita dengan Allah. Cuma nanti kita buktiin aja bahwa ibadah kita ini semata-mata karena Allah. Yang fadilahnya Allah akan tunjukin bahwa kita ibadahnya karena Allah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, lalu selanjutnya wa min dzalika anna man qala makfufan arba'ina utwatan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bagian pekerjaan yang dapat menghapus dosa kita di sisi Allah adalah menuntun makfufan orang buta. Nuntun orang buta supaya dia selamat dalam perjalanannya. Berapa minimal langkah yang kita tuntun yang dapat jaminan menghapus dosa? Arba'ina khutwatan, sebanyak 40 langkah. Apalagi lebih. Minimal 40 langkah kita tuntun aja. Begitu kita tuntun sebanyak 40 langkah, jangan pakai dihitung, kita ukur aja berapa jauh di jalan gitu. Nah ini bagian juga nih, bagian menghapus dosa. Cuma sekali lagi, satu, boleh jadi kesempatan nuntun orang buta, karena orang yang tunanetranya butanya itu jarang, kita nggak dapetin. Sekarang orang tunanetra udah punya tongkat, udah punya penunjuk dia. Ini kelihatannya ringan, tapi sekali lagi kesempatan tersebut belum tentu kita dapatkan. Makanya kalau kita dapatkan itu tadi, yang bagi alaika antantanin, hendaklah engkau maksimalkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita nggak peduli, Pak, ada nenek-nenek aki-aki menyeberang, kita naik motor, kita nggak rem dulu, kita minta duluan. Tapi kalau kita rem, yang belakang kita pelan, rem lagi, itu kita nolong aja. Kadang-kadang juga ada orang naik mobil, lihat orang yang dia kenal, nggak ditawarin naik bareng-bareng, padahal mobil dia kosong. Ngajak orang habis bensin segitu, nggak ngajak orang juga habis bensin segitu. Emang apa susahnya? Kan begitu. Kenapa dia nggak lakukan? Karena wattaba'a hawahu, dia ikuti hawa nafsu. Nafsunya apa? Dia anggap ngerepotin. Apakah berhenti, repot gua, ntar nurunin. Pakai begitu gitu. Ini kegodaan setan ini. Yang ada apa? Kesempatan dia berbuat baik tidak diambil. Padahal sekali lagi, dia ajak orang habis bensin segitu, dia ngajak orang juga habis bensin segitu juga. Ini kesempatan dari Allah yang bagi alaika antarkani. Ayo kesempatan tersebut. Apapun kesempatan kebaikan yang Allah berikan untuk mendapatkan amal baik kita dicatat oleh Allah, mari sama-sama kita maksimalkan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, lalu selanjutnya wa min dzalika fadlus sa'i fi hajatil muslim. Yang dapat menghapuskan dosa juga usaha kita untuk memenuhi hajatnya orang muslim. Wa qad jaa fil hadithi, dan sungguh telah datang satu hadis dikatakan anna man sa'a li akhihil muslimi fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqdi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq wal haditsu bi syawahidahu yuslihu lil i'tibari. Ini ada satu hadis dikatakan bahwasanya kalau ada orang dia berusaha untuk memenuhi hajat orang Islam lainnya, waktu dia berusaha, qudiyat lahu aw lam tuqdi, tercapai atau tidaknya tujuannya. Jadi misalnya ada orang butuh bantuan kita, ada orang sakit, contohnya gampang lah, ada orang sakit, dia jatuh, begitu dia jatuh, kita mau bangunin, ternyata kita nggak kuat bangunin,
Ada kan dia mau berdiri kagak bisa. Itu kita tidak sampai membangunkan dia, itu udah dapat tuh ampunan dari Allah. Karena di sini bilang kudiat aulam takdi. Atau misalnya ada orang butuh uang 1 juta, dia mau minjem sama kita, kita punya uang segitu-gitunya, cuma 1 juta. Kira-kira kita kasih semua apa kagak? Semua apa enggak? Kagak, normalnya banyakan kagaknya ya. Iya, gua kasih dah 300 aja dah, 700 karena gue juga punya kepentingan, kan begitu. Dia sih niat banget tuh menolong, cuma mau kemampuannya kagak. Nah ini udah termasuk nih, walaupun cuma 300.000, ini menjadikan sebab dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia bisa semuanya. Ada teman kita lagi bawa sesuatu yang berat, kita bantuin dong, kita bantuin gotong, dapat juga. Bahkan bukan sekedar diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kutiba lahu, dan dia dicatat tuh. Apa dapat bagian catatannya tadi? Baro'atani, dapat catatan 2 pembebasan. Yang pertama, baro'atum minan nari, dia dicatat sebagai orang yang bebas dari siksa api neraka. Masya Allah, ini luar biasa banget. Nolongin, menuhin hajat orang. Yang pertama, insya Allah terbebas dari api neraka. Ini boleh jadi juga bagian-bagian ya Pak. Teman kita mau punya acara nih, entah dia mau haul, entah dia mau 7 hari, dia mau 40 hari, kan dia punya hajat. Dia undang kita tuh untuk hadir. Kita hadir kan memenuhi hajat dia tuh. Ini insya Allah juga nih dapat mengampunkan dosa kita. Dan boleh jadi juga insya Allah dapat membebaskan kita dari siksa neraka. Yang kedua dibilang di sini, wa bara'atun minan nifaq. Orang yang suka nolongin orang lain, memenuhi hajat orang lain, insya Allah dia terbebas dari sifat munafik. Insya Allah. Munafik itu ada 2, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kenyataannya dia masih mempercayakan ada kekuatan selain kekuatan Allah. Seakan-akan Allah itu ada saingannya, padahal Allah itu la syarikalah. Ada munafik amali, yaitu perbuatannya dia tetap yakin kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi waktu dia janji sering dusta, sering bohong. Diberikan amanah dia sering khianat. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia dusta, dia ingkari. Wa iza tumina khana. Kalau dia diberikan amanat, diberikan kepercayaan, dia khianat. Yang pertama, munafik i'tiqadi itu menyebabkan orangnya kekal dalam neraka, yang disebut fiddarkil asfali minan nar. Orang yang munafik i'tiqadi itu dia akan kekal di dalam neraka, bahkan darkil asfal, di bagian paling bawah. Kita bayangin ya Pak, kalau orang masak liwet atau orang Betawi kerodok, tahu kerodok nggak? Iya, masak kerodok tuh, atasnya belum matang, bawahnya udah kerak. Nah itu orang munafik tuh keraknya neraka begitu di bawah tuh, iya kan? Iya, kalau di pondok dulu kita pakai periuk tuh, pakai apa bahasa Jawa ya, kendil, dia pakai kendil. Itu atas belum matang, bawah udah jadi kerak tuh. Nah ini orang munafik. Tapi kalau orang munafiknya bukan i'tiqadi tapi amali, dia itu masuk di neraka, tapi insya Allah tidak kekal dalam neraka, satu saat bisa dikeluarkan dari neraka. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada satu cerita menarik. Ini kebetulan kita kan di tanggal 9 bulan Rabiul Awal, bulan Bulut. Jadi ini bagian daripada akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada orang-orang tertentu memang berusaha keras, itu ketika dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, meniru kepribadian Rasul dalam segala hal. Ada ulama mengatakan kalau orang di bulan Rabiul Awal tidak mimpi Nabi, itu tandanya orang yang sangat merugi.
Nah kita apalagi bulanannya 11 bulan gak ngimpi-ngimpi, bener gak? Udah bertahun-tahun kita belum pernah ngimpi Nabi. Yang kedua, ini ada seorang ulama dari Yaman katanya. Dia ini kalau mau tidur itu lebih rapi daripada mau pergi kemana-mana. Kita anggap kita di sini nih lagi mau tidur lebih rapi daripada mau kondangan. Pakaiannya rapi, pakai parfum, sisirannya rapi. Kira-kira ada nggak yang begitu? Mau tidur lebih rapi daripada mau? Ada yang begitu? Butut dah ya. Apalagi kita emang kagak dandan. Perempuan aja suka dandan, kalau mau tidur beda. Dia pakai dasar doang ya nggak? Iya kalau ada tiap hari koyo lagi. Kata Udin, kata Udin. Iya kan begitu ya. Ini orang nih, ini ulama ini luar biasa. Dia lebih rapi mau tidur daripada mau kondangan, mau keluar. Ada karena selalu begitu. Ada muridnya yang penasaran. Udah penasaran. Dia perhatiin kok gurunya begini mulu. Dia tanya, Syekh, kok saya perhatiin Syekh itu beda dengan orang-orang. Beda kenapa? Kalau orang-orang itu mau keluar rumah rapi, mau tidur santai. Kalau Syekh itu lebih bedanya begini, mau tidur rapi, mau kemana-mana santai. Apa jawaban dia? Kata orang ini, saya berharap setiap kali saya tidur mimpi bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya malu kalau suatu saat saya mimpi bertemu Rasul, saya dalam keadaan tidak rapi. Itu doang tujuannya Pak. Ngimpi ketemu Rasul nggak rapi, malu. Itu doang. Makanya tidur itu lebih rapi daripada kemana-mana. Kalau kemana-mana cuma ketemu orang. Ini pakaian ini tidak menjadi faktor utama karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang bentuk tubuh kamu, rupa kamu, pakaian kamu, harta kamu, itu nggak jadi faktor utama. Tapi faktor utamanya yang dilihat oleh Allah, yanzuru ila qulubikum, yang dilihat adalah hati kita. Tapi orang sekelas ulama tadi itu nggak usah dipertanyakan hatinya. Hatinya udah pasti udah dibersihin. Kalau artinya hatinya nggak dibersihin, nggak mungkin dia bisa lebih rapi mau tidur karena takut terjadian mimpi ketemu Rasul, dia belum rapi. Sedangkan orang kalau belum hati belum bagus kan belum bisa mimpi bertemu dengan Rasul. Ketika hatinya bagus baru bisa mimpi bertemu dengan Rasul. Salah satunya apa? Memperbanyak baca selawat. Dengan banyak selawat ini insya Allah menggiring dia untuk memiliki hati yang bersih. Gitu. Nah makanya itu dia pakaiannya doang, pakaiannya diceritain. Hati bersihnya mah udah jadi jaminan. Insya Allah orang ini lebih membersihkan hatinya. Karena sekelas ulama ini udah pasti tahu bahwa hati yang menjadi faktor penilaian utama dibandingkan pakaian. Begitu hati udah bersih, pindah ke bagian anggota tubuhnya dan pakaiannya supaya menghormati Rasul. Dia sebagai tuan rumah, Rasul sebagai tamu datang menghampiri dia walaupun sekadar dalam mimpi. Ya mudah-mudahan ini di bulan Rabiul Awal kita bertasbih tadi tuh, tasbih, tahmid, tahlil sebanyak 100 kali. Kita perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan nih kita termasuk yang Allah perkenankan bisa mimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Karena kalau mimpi bertemu Rasul ya sama dengan dalam keadaan terjaga. Man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fil yaqظah. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang mimpi bertemu aku sama dengan dia ketemu aku dalam keadaan terjaga dalam mimpi. Kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Selain Nabi Muhammad bisa diserupai oleh syaitan. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad khusus itu tidak bisa diserupai oleh syaitan. Makanya kalau mimpi bertemu dengan Rasul, insya Allah dia dianggap sama dengan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Yang terakhir, wa min dzalika ma jaa fi fadlil musafahati.
Jadi bagian yang dapat menghapuskan dosa kita yaitu musafahah, salaman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdaini mutahabbaini fillah wa fi riwayatin ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa hatta yughfaru lahumā dhunubuhumā ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar." Di sini ada satu riwayat yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Apabila ada dua orang hamba, abdaini, dua orang hamba. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, muslimaini, dua orang muslim. Yaltaqiyani, dia bertemu. Begitu bertemu, fayatasafahani, dia itu bersalaman. Begitu salaman, wa yusalliyani, dan dia sambil salaman baca sholawat. Ini kalau di Arab ini menjadi tradisi baik mereka nih. Kalau mungkin suatu saat nanti kita pergi ke Mekah untuk umroh atau ke Madinah, dia begitu salaman, tak, sallu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dia begitu. Atau sambil adu pipi, nggak sekali, tak 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 tak, jidatnya dicium, begitu tuh. Kalau kita kan nggak, salaman aja. Ini dia sambil salaman, adu pipi, nggak sekali, berulang-ulang begini-begini. Emang kita perhatiin, itu sambil membaca sholawat. Ternyata ini ada hadisnya. Bukan sekedar salaman, musafahah, tapi dibarengi dengan sholawat. Lalu illa lam yaftariqa, kecuali dia itu tidak akan berpisah. Hatta yughfaru lahuma dzunubuhuma, sampai dia itu dosanya dihapuskan oleh Allah. Ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Artinya begini, kalau ada dua orang muslim ketemuan, dia salaman, begitu dia salaman, dia baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sallu ala nabi, dia baca begitu. Ini nih belum juga dia berpisah. Setelah dia salaman, waktu dia ketemu sambil baca selawat, itu dosanya udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai nungguin dia pisah dulu, nggak. Masih dia salaman, dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Ini kan pekerjaannya gampang nih Pak ya. Tapi kita ngerjainnya berat. Besok misalnya saya ketemu Udin, bisa nggak begitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang iseng lu mau meludah gitu. Orang kita kan usil-usil aja ya. Iya usil-usil aja kadang-kadang. Jadi kita mau ngerjain juga berat. Kita ketemuannya sama Nasruddin di Bangkok, Allahumma sholli ala Muhammad. Usir udah, ketemu Udin lagi, kedindom, begitu lagi. Ketemu sama bawa Allahumma sholli ala Muhammad, tuh ben maklum meludah gitu. Ya jadi nih kalau kita tradisi dalam arti apa? Kita amalin hadis-hadis Nabi ini sebenarnya dapat menghapus dosa kita. Ini kita kan apa? Dosa setiap hari kita kerjain, yang dapat menghapus dosa berat kita kerjain. Betul nggak? Iya, kenapa? Kita ini hawan mutabak, masih mengikuti hawa nafsu kita, apa? Malu lah, kagak enak lah. Begitu kita nih. Kalau kita biasain mah nggak ada istilah malu, nggak ada istilah nggak enak. Sekarang kita cuma kudu salaman, insya Allah salaman itu dapat menggugurkan dosa juga. Kenapa? Karena kita saling maafkan. Makanya kalau orang-orang dulu diajarkan oleh guru-gurunya, habis ngumpul begini nih, salaman, redoin gitu. Karena takut tadi tuh, yang bagian dari ucapan kita itu milisanihi, ucapan kita yang kita niatkan bercanda tapi nyakitin orang lain. Begitu salaman, redoin ya sama-sama dah. Kenapa minta redo? Tujuannya tidak lain supaya dosa diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bagian dari aqwalun Nabi, dari ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi. Ini namanya hadis itu kan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au sifatan au takriran. Hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi.
baik kaulan sifatnya ucapan, au sifatan atau sifatnya Nabi, au takriran atau penetapan Nabi. Itu semua tuh menjadi hadis. Artinya apa? Kalau Nabi begitu, kita contoh Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu